Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, untuk kali ini kami dari channel YouTube Jateng Post TV sengaja mengangkat tema-tema tentang dapur redaksi kita, dapur redaksi Koran Jateng Post. Kenapa? Karena kita saat ini sedang berulang tahun yang ke-10. Jadi Koran Jateng Post ini usianya sudah 10 tahun. Lalu kami sengaja ingin mengabarkan tentang dapur redaksi kami, bagian-bagian apa saja yang mulai dari reporter sampai ke keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kami mengundang salah seorang wartawan kita atau reporter kita. Kemarin sudah kita undang yang lain, tapi ini kita undang seorang reporter yang setiap hari tugasnya adalah menjadi wartawan kriminal. Selamat siang Mas Taufik. Siang Pak. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Ahmad Taufik. Ahmad Taufik. Mas Ahmad Taufik ini adalah seorang reporter atau wartawan Koran Jateng Post yang setiap hari itu ngepostnya di kantor polisi ya Mas Taufik. Iya, ya. Kebanyakan kantor polisi. Kantor polisi khususnya di Polda dan di Polrestabes Semarang. Ya. Polda Jateng dan Polrestabes Semarang ya. Mas Taufik sebagai wartawan kriminal kan koran itu ada wartawan politik, hiburan, kemudian hukum, kemudian ada wartawan kriminal dan ada wartawan kriminal ya. Apa tugasnya? Nanti kalau saya dibilang kriminal, saya tapi kan kelakuan dan wajahnya tidak kriminal kan yang penting. Oke, apa tugasnya sebagai wartawan kriminal? Hampir sama seperti yang lain Pak. Cuman di sini memang lebih ke hukum dan kriminal ya. Artinya lebih banyak kejadian-kejadian dan juga ungkap-ungkap kasus tindak pidana seperti itu. Kalau bicara tentang tindak pidana sebenarnya kalau dari segi pihak kepolisian itu ada 3. Yang pertama kriminal umum, yang kedua kriminal khusus, dan yang ketiga kriminal yang terkaitan dengan narkoba. Kalau itu dipecah-pecah lagi itu mungkin satu hari tidak selesai kita bicara Pak. Oh banyak ya, banyak di polisi itu banyak divisi ya Pak. Iya. Misalkan di kriminal umum itu nanti ada subdit 1, 2, 3, sampai 4 kalau salah. Itu masing-masing. Itu tentang apa kalau kriminal umum itu? Umum itu ada misalkan subdit Jatanras, kejahatan dan kekerasan. Nanti juga ada PPA, perlindungan anak dan perlindungan perempuan dan anak juga. Nanti ada Harda Tahbang, harta dan bangunan. Itu masing-masing. Ada lagi? Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi tugas polisi itu spesifikasi ya. Iya. Ini gitu ya. Kalau kita mau masuk ke situ mungkin bisa jadi berita banyak. Cuman kadang akses kita terbatas karena ada beberapa kepentingan di situ kan. Betul. Sebetulnya menarik juga buat informasi masyarakat ya diungkap satu-satu. Di Reskrimum itu misalnya ada tentang divisi harta dan bangunan. Ya. Ada gitu juga ya, perlu dijelaskan pada publik juga sebetulnya. Itu terkait biasanya kalau orang umum biasanya mafia tanah dan di situ urusannya di situ. Di situ juga ya. Oke, tadi di Reskrimum ya, di Reskrim umum. Kemudian kalau di Reskrimsus khusus itu khusus mulai ya? dari ada investasi perdagangan dan investasi. Terus ada cyber juga, ada ekonomi khusus. Ada tindak pidana tertentu juga di situ. Maka namanya dibilang khusus ya. Khusus. Terus apa lagi yang satunya tadi? Terus satu lagi narkoba. Narkoba. Narkoba kan ada juga tadi terkait dengan sabu-sabu, terus macam-macamnya ada banyak juga di situ. Oke, jadi kalau dibedah kata Mas Taufik ini bisa seharian ya, divisi-divisi atau tugas yang ada di kantor polisi, ya, terutama Polda ya, Polda Jateng ya. Oke, lah Mas Taufik itu setiap hari meliput peristiwa itu semua berarti? Kebanyakan seperti itu, apalagi sekarang akses informasi ini terbuka luas ya Pak, dengan adanya media sosial. Kita bisa tahu ada kejadian misalkan di Instagram, viral, kita bisa konfirmasi ke pihak kepolisian. Sekarang lebih mudah dibanding dulu. Itu harus nyari gitu. Oke. Kalau gambaran masyarakat kan gini loh, wartawan tuh terutama yang di polisi ya, kalau berita kriminal tuh selalu dapat sumber, dapat informasi, kemudian bisa konfirmasi itu. Emang gimana sih dunianya wartawan kriminal dengan polisi itu kok bisa sampai sedekat itu, bisa dapat informasi gitu? Yang jelas kita harus punya komunikasi dengan pihak kepolisian. Kalau enggak ya kita juga enggak bisa akses informasi ke sana gitu Pak. Iya. Jadi harus menjalin koneksi ya. Kita seperti ibaratnya seperti teman, tapi dalam arti ini hanya soal komunikasi ya Pak. Oke, berteman dalam rangka karena kebutuhan mendapat informasi berita ya. Karena polisi juga butuh kita beritakan, kita juga butuh berita. Kalau ada yang mengatakan bahwa keberhasilan polisi tanpa wartawan nantinya hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang memberitakan ya. Masyarakat tidak tahu gitu ya. Artinya hanya Tuhan yang tahu. Meskipun sekarang ada media sosial, ujung terakhirnya itu adalah media.
media untuk mainstream sebagai, ini ya. clearance bahwa ini clear di Betul. tangan media itu benar-benar betul. Benar-benar ini adalah sebuah informasi yang fakta, yang layak ya. Karena kalau beredar di sosial media itu orang tetap masih simpang siur ya. Nah di situ kita sebagai media sebenarnya kita ini dalam situasi yang cukup sulit gitu Pak. Karena kita kalah cepat dengan media sosial. Betul. Tapi di sisi lain media sosial tidak ada kode etiknya di situ. Tidak ada kode etik dan akurasinya juga sangat dipertanyakan Iya. ya. Cuman mengandalkan kecepatan saja karena kan namanya informasi lewat internet ya. Iya. Dari bangun sampai bangun tidur lagi, dari melek sampai bangun tidur lagi itu udah di tangan. Tapi belum tentu benar loh Iya, itu. semua orang bisa menjadi pewarta sekarang. Iya. Cuman betul. kadang salah satu contoh misalkan kecelakaan, foto diupload di media sosial utuh gitu, tanpa di-blur atau tanpa disamarkan yang kira-kira tidak pantas untuk dilihat. Dan itu sebetulnya melanggar ketentuan kelayakan sebuah informasi publik ya. Maka yang namanya berita media mainstream atau koran atau televisi radio yang konvensional ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Karena clearance dari sebuah peristiwa ada di situ. Iya. Biasanya ada informasi dari WA ke WA begitu bombastis ternyata hoak. Banyak Pak. Banyak kan. Banyak sekali. Maka tugas media meluruskan itu Iya. supaya masih dibutuhkan oleh masyarakat ya. Oke, Mas Taufik, kok bisa dekat dengan polisi gimana ceritanya itu? Karena kebutuhan Pak. Jadi karena kita butuh informasi, mau tidak mau kita harus Mendekat, ya. mereka, ya. Seperti itu. Memang mudah mendekat polisi itu. Dan juga Pak, kadang kita tidak dipercaya juga. Kadang kita WA berkali-kali juga dibalas juga. Gitu Kita ya. udah janjian berkali-kali, mungkin baru janjian 10 kali baru ditemui juga seperti itu. Ada juga yang baru janjian sekali langsung mau, ada juga. Tergantung person dari Tergantung petugas kepolisian itu ya. Seperti itu. Tapi kan sebenarnya sebagai wartawan karena tugasnya adalah mencari informasi publik kan punya hak untuk bisa masuk ke kantor polisi. Nah itu yang terkadang beberapa pihak tidak mengerti itu. Pejabat kepolisiannya. Iya, merasa bahwa ada juga yang mungkin merasa terganggu dengan kedatangan kita. Seperti itu. Ini wilayah kita ini gitu ya. Ada hal yang mungkin tidak boleh diekspos seperti itu. Oke. Kalau masalah tidak boleh diekspos kan itu adalah kewajaran ya, Iya, kesepakatan misalnya karena polisi masih mempertimbangkan, masih dikembangkan. Karena nanti kalau diberitakan pelakunya kabur itu alasannya kan gitu ya. Tetapi bahwa wartawan masuk ke ruang kepolisian di kantor polisi itu kan hak ya sebetulnya. Iya. Kita memang punya hak di situ. Tapi juga mereka juga punya hak menolak juga. Menolak juga ya. Iya. Tetapi intinya pendekatannya bagaimana ya? Tergantung kitanya sendiri Pak. Ya, jadi kalau kita bisa istilahnya berteman dengan baik dengan siapapun termasuk polisi pun tidak ada kendala lah ya. Bahkan bisa menjadi seperti teman ya. Dan itu tadi bahwa kinerja polisi, keberhasilan itu kalau tidak dikabarkan oleh media ya seperti hanya Tuhan yang tahu itu. Makanya sebenarnya sangat saling membutuhkan ya. Bahwa di situ misalnya, oh Mas wartawan, nih jangan dulu dong, itu kan komunikasi saja. Komunikasi saja. Jadi tidak bisa misalnya serta-merta, wartawan tidak boleh masuk misalnya juga. Karena kan tugas wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers ya. Orang menolak liputan itu juga kena pasal loh di Undang-Undang Pers ya, sebetulnya. Kalau kita sendiri juga tidak bisa arogan Pak. Artinya saya wartawan, saya ini tidak bisa juga seperti itu. Kan. Ya intinya komunikasi yang baik lah ya. Oke, dalam sehari-hari menulis berapa berita normalnya Mas Taufik? Kejadian kan banyak ya? Kejadian banyak Pak, tapi sesuai kebutuhan ya? Sesuai kebutuhan ya. Karena tidak mesti juga sih kejadian, kalau kecelakaan mungkin setiap hari ada. Tapi kalau misalnya tidak kriminal, tidak pidana belum tentu. Belum tentu ya. Tapi dari beberapa ungkap kasus ada hal-hal yang mungkin bisa saya ambil maknanya di situ. Bahwa ternyata di Kota Semarang itu hampir setiap seminggu itu pasti ada kasus pembunuhan. Setiap minggu sekali? Iya. Kalau penganiayaan itu mungkin rata-rata hampir setiap hari ada. Penganiayaan? Iya. Penipuan apalagi ya? Iya. Pembunuhan setiap minggu ada ya? Setiap minggu ada. Itu dari pengamatan Mas Taufik yang selama ini bergelut di situ, itu termasuk meningkat atau biasa? Saya juga tidak bisa membandingkan ya Pak. Cuman saya memang, karena semenjak ada COVID selama 2 tahun, baru tahun ini ungkap-ungkap kasus semakin banyak. Karena kan dulu dibatasi Pak. Sekarang sudah tidak dibatasi. Tapi saya rasa, kok saya juga heran, Kota Semarang ya,
pembunuhan itu pasti ada setiap minggu. Setiap minggu ya. Itu pasti juga kalau misalnya kita seorang psikolog itu dikaitkan dengan bagaimana sih kondisi kehidupan yang lain ya, misal ekonomi. Ada kaitannya juga loh itu. Nah, di sini saya juga pengalaman baru menjadi wartawan hukum dan kriminal. Saya ternyata merasa selama ini saya melihat kehidupan itu hanya sebelah mata. Tapi ketika terjun di dunia kriminal itu mata saya yang satunya terbuka. Oh ya, ternyata kehidupan seperti ini. Ini nyata, kehidupan yang nyata seperti ini. Bahwa manusia, bahwa orang-orang ada yang beberapa di luar sana itu yang gila gitu. Artinya gila di sini saya artikan bukan gila yang di jalan tidak pakai baju. Bukan orgil ya. Tetapi orang-orang yang melakukan tindakan di luar kebiasaan, melakukan tindakan di luar nalar, tetapi mereka sadar bahwa itu salah. Oh, membunuh misalnya ya? Membunuh misalnya kan. Salah satu contoh kemarin belum lama itu ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Ya itu. Gara-gara ribut dengan suami karena dia memakai uang deposito. Nilainya ternyata 1,2 M. Wih. Ya. Awalnya mengaku bahwa dia terbelit pinjol. Tapi setelah yang awalnya ngaku pinjol itu ya. Setelah sini ternyata dia memakai uang deposito untuk jalan-jalan senilai 1,2 M. Awalnya pun tidak berniat untuk bunuh diri, tapi mau ngambil uang ke bank, tidak kembali tapi jatuh ke hotel. Nah disitulah ada niat bunuh diri. Anaknya pertama dibekap, kemudian ibunya mau bunuh diri tapi tidak mati. Di situ kan. Nah setelah perkembangannya ternyata anak itu adalah sebenarnya hasil dari bayi tabung. Oh. Tentu anak mahal, anak yang sangat diharapkan. Tapi kok bisa sampai gelap mata menghilangkan nyawanya sendiri? Padahal itu mungkin dari sisi finansial kayaknya orang mampu ya. Iya. Nah di situ makanya bisa berbuat kejahatan ya. Makanya saya bilang tadi Pak. Kan duit udah nggak kurang sebetulnya ya. Banyak orang yang udah gila. Gitu. Hanya demi apa, tetapi sampai akhirnya melanggar hukum ya. Iya, makanya dia sadar bahwa itu salah, tetapi dia melakukan hal yang saya pikir saya tidak nyangka kok bisa. Oke Mas Taufik, itu soal lain. Tapi ini mungkin orang awam juga pengen tahu. Kan di kantor polisi itu ada tahanan juga ya, misalnya ada pelaku kekerasan, pembunuhan, perampokan, itu kan ditangkap polisi, lalu diamankan gitu ya di kantor polisi itu. Itu wartawan ya sampai bisa konfirmasi sama dia, ketemu begitu Mas Taufik? Sebenarnya bisa. Bisa ya. Asalkan tadi yang berwenang mengizinkan. Oh, tapi kalau kita ke rutannya itu enggak boleh. Oh, enggak boleh. Dia ya. yang dikeluarkan. Baru kita nanti konfirmasi. Boleh. Konfirmasi ya. Jadi makanya publik itu kadang-kadang bertanya, itu wartawan kok sampai bisa dapat foto terus konfirmasi kepada misalnya seorang pelaku pembunuhan atau apa gitu ya. Itu karena itu ya harus seizin ya. Oke Mas Taufik, kalau dulu wartawan di kriminal itu kalau nggak salah ya selalu membawa yang namanya HT ya. Yang di talkie itu loh yang untuk memantau kejadian, karena polisi pegang HT, wartawan juga harus pegang HT. Jadi mendengarkan kalau ada polisi 86 ada kejadian itu tahu langsung dikejar. Kalau sekarang masih pakai itu nggak? Sudah enggak Pak. Sudah enggak ya? Kan zamannya WhatsApp, tinggal kita gabung sama di grup, nanti kita di-share di situ. Oh gitu ya. Satu grup dengan polisi juga ya. Kebanyakan seperti itu. Sehingga informasi bisa dapat pantau di situ. Bahkan mungkin polisinya udah dapat informasi lengkap, di-share di grup, wartawannya tinggal ngambil. Sekarang zamannya udah kayak mie instan Pak. Ya. Jadi ada kejadian di situ sudah kadang polisi sudah membuat rilisnya, fotonya lengkap ya. Udah kayak mie instan. Sudah beda dengan dulu ya. Kalau dulu wartawan kriminal itu agak sengsara teman-teman, karena kan mesti harus mencari informasi itu, waduh kesana kemari, terus ke TKP ya, misalnya ada kecelakaan itu harus dapat TKP-nya. Sekarang ada peristiwa, maaf teman-teman polisi itu sudah punya tim media sendiri juga ya. Udah didatangi sendiri, dipoto sendiri, bahkan di video. Lalu setelah lengkap malah jumpa pers ya. Iya. Teman-teman wartawan dikumpulin di kantor polisi, istilahnya sudah disiapin menu makanan yang siap ya, menu berita yang siap. Tinggal ngambil ya. Ya itulah teknologi mempermudah pekerjaan juga. Iya, dulu saya pertama jadi wartawan bingung Pak. Saya harus nyari kemana? Nah, masa saya harus muter-muter jalan supaya biar ketemu kecelakaan? Nah, kalau orang membayangkan begitu Mas Taufik. Apa wartawan itu setiap hari muter sehingga ketemu kecelakaan? Enggak juga. Awal pertama jadi wartawan mikir seperti itu Pak. Tapi ternyata ternyata mekanismenya seperti ini. Oke Mas Taufik, agak dalam lagi. Kan ada istilahnya reserse gitu. Tugasnya apa reserse itu? Istilah reserse ya mungkin itu istilah lama ya Pak. Kalau sekarang lebih ke penyidik seperti itu. Gitu ya. Jadi tugasnya kan macam-macam juga ya. Ada reserse untuk
peristiwa-peristiwa kejahatan, ada Kalau beda-beda. reserse lebih sekarang resmob, istilahnya resmob, reserse mobil. Jadi dia yang ngejar pelaku itu mereka. Oh gitu, resmob itu mengejar pelaku ya. Bahkan waktu itu ada gelar perkara skala besar operasi sikat jaran itu Pak. Jadi di situ anggota Jatanras, Subdit Jatanras di Polda Jateng itu hadir semua, termasuk resmob. Dan saya tidak nyangka ternyata mereka itu polisi. Kalau saya ketemu di sana saya tidak tahu itu mereka polisi. Jadi mereka yang tidak pernah pakai seragam. Ya Rambutnya ada, ya. panjang, udahlah kayak Ya itu. kalau mungkin di lapangan kayak penjual bakso mungkin. Iya, kayak penjual bakso. Jadi itu yang disebut orang mengenalnya ada reserse itu ya mereka itu ya. Itu resmob sekarang ya istilahnya ya. Resmob. Jadi yang tugasnya mungkin mengamati, kemudian mereka yang di menyamar jalan, mereka yang di di jalan ya. Itu timnya ada sendiri, tiap polsek, tiap polres, tiap polda punya ya. Yang jelas setiap Polres ada, di Polda sendiri ada timnya. Oh, semuanya ada ya. Antara polsek, polres, polda itu pembagian wilayahnya gimana tuh Mas? Kalau Polsek kan dia wilayahnya kecamatan. Kecamatan ya. Polres biasanya kabupaten kota. Polda seluruh Jawa Tengah. Oh gitu ya. Cuman kinerjanya memang runtut gitu Pak. Dari misal sekarang Polsek kan tidak boleh menyidik. Ada hanya ada beberapa saja. Oh gitu. Jadi nanti ada kasus di Polsek limpahkan ke Polres. Oh gitu. Kalau Polres tidak sanggup ke Polda. Oh jadi ada perubahan itu ya. Sekarang Polsek tidak menyidik ya? Enggak. Oh, kalau ada laporan apapun itu berarti hanya menerima laporan. Hanya menerima, terus habis itu penyidikan proses berikutnya diserahkan ke Polres ya? Ke Polres seperti itu. Oh, gitu ya. Kenapa Mas kok nggak boleh Mas? Itu aturan dari Kapolres saja. Saya bukan Kapolrinya Pak. Oke ya, itu urusan lain lagi lah ya. Termasuk cari SKCK itu kayaknya sekarang itu tidak semuanya bisa di Polsek ya? Iya, sekarang lebih sentral di Polres semua. Polres sama Polda ya bahkan ya. Kalau Polda itu dia SKCK untuk ke luar negeri, TKW. Oh betul, betul. Kalau kerja swasta itu sekarang ini SKCK-nya cukuplah di Polsek ya. Kalau kerja swasta, misalnya kerja di pabrik gitu. Tapi kalau misalnya di BUMN itu mesti ternyata harus di atasnya gitu. Ke Polres kan dia harus sidik jari juga, Pak. Nah, oh iya betul, harus sidik jari. Kalau di Polsek tidak ada sidik jari ya. Itu kan hal baru juga ini buat masyarakat. Ya sebenarnya banyak yang mungkin masyarakat belum tahu. Iya betul, makanya itu. Saya aja kalau jadi masyarakat umum saya nggak tahu. Pasti nggak tahu itu, karena Anda tahu karena Anda di dalam itu kan. Iya. Oke Mas, dari sekian peristiwa kriminalitas dan hukum yang Anda amati selama ini tuh khususnya di Semarang dan Jawa Tengah, apa yang paling menonjol Mas? Itu lebih ke narkoba kayak kriminal. Semuanya sih apa ya? Kejahatan ini semuanya luar biasa ya Pak. Tapi yang di sini yang jadi catatan bahwa crime not perfect, artinya tidak ada kejahatan yang sempurna. Besok mungkin lolos, lusa mungkin lolos, seminggu kemudian pasti tertangkap, sebulan gitu kemudian ya? tertangkap ya. Karena pasti kejahatan tuh meninggalkan petunjuk, pasti meninggalkan petunjuk. Jejak ya? Iya pasti. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak konangan istilahnya, tidak ketahuan, tidak ada ya? Pasti suatu saat ketahuan. Tinggal tunggu waktu ya? Tunggu waktu. Artinya pasti ada petunjuk di situ, pasti. Itu gimana polisi sampai bisa mengungkap sebuah kasus itu gimana Mas? Nah itulah rahasia mereka. Tidak boleh dibedah di sini ya? Saya juga tidak tahu Pak. Oh gitu ya, tidak tahu. Untuk Anda kan di dalam, mungkin kan paling tidak kan ngerti itu, mungkin punya strategi dan segala macam ya. Ya jelas mereka punya strategi yang saya sendiri juga tidak pernah dikasih tahu. Ya, punya tim juga ya. Karena itu tadi mereka bekerja dengan tadi Resmob tadi. Oke. Di bagian lain ada Intel juga. Yang bahkan saya tidak tahu bahwa mereka itu polisi. Nah di situ. Resmob dengan Intel bedanya apa itu? Kalau Resmob ini kan dia istilahnya kasarnya itu menangkap ya, menangkap. Yang menyergap. Iya. Kalau Intel hanya memberi informasi. Oh, informasi beda juga ya. Beda. Iya betul. Mas mungkin terakhir Mas. Ya. Kan selalu ada keterangan kalau ada berita misalnya perampok atau apalah pelaku pembunuhan gitu ya di kantor polisi itu karena melarikan diri ditembak kakinya. Itu gimana sih Mas? Itu selalu begitu keterangannya Mas? Ini saya ngomong jujur enggak Pak? Justru nggak apa-apa. Kalau lari ditembak mesti kena ya? Ya itu pasti kena Pak. Pasti kena ya? Karena ini ngomong jujur Pak. Karena nembaknya dari jarak dekat Pak. Oh iya, jarak dekat. Iya, istilah itu wewenang beliau-beliau ya, para hukum lah ya. Ya sekarang gini ya, saya tidak bukan berarti saya membenarkan ya. Iya. Andai saya jadi polisi,
Saya ngejar itu penjahat udah berbulan-bulan, capek, kesel gitu Betul, kan. betul. Apalagi perbuatan dia misalnya membunuh, habis itu dibunuh, diperkosa misalkan. Iya. Kita kan jengkel. Sebagai tindak mungkin apa ya, rasa hukuman lah. Penegak hukum ya manusia juga ya. Manusia juga. Jadi Itu- diluapkan ya jadi situ ya. Tetapi kan itu hanya melumpuhkan. Betul. Kalau jadi melumpuhkan ini tidak boleh menembak sembarang bagian tubuh ya. Enggak. Jadi yang istilahnya selama ini jamak itu ya betis ya. Iya, betul biasanya. Orang kalau ditembak betisnya itu tidak mati ya? Enggak sih, Pak. Enggak ya. Tapi kalau nembaknya betis nembus kepala mati. Ke atas. Iya. Iya. Tapi di beberapa kejadian memang karena benar-benar melarikan diri memang ditembak. Iya, ada mati juga kan. iya. Karena kalau nggak ditembak kabur lagi dia kan. Betul. Kemudian di lapangan polisi juga menghadapi perlawanan-perlawanan kadang ya. Iya. Menangkap perampok, menangkap apa itu kan juga tantangannya. Biasanya yang ini apa namanya, narkoba biasanya. Tapi yang jaringan luar negeri. Oh. WNA itu. Karena kebanyakan ini cerita dari polisi yang pernah menangkap WNA itu, mereka berani melawan, mereka juga punya senjata api. Oh iya. Makanya ditindak tegas terukur di situ. Artinya ditembak, maaf ya, tembak mati di situ sekalian. Karena mungkin ini terkait dengan budaya mereka di sana biasa ya, misalnya melawan kemudian pegang senjata. Kalau di sini kan katakanlah penjahat orang Indonesia itu mungkin nggak sebrutal itu gitu loh. Ya selain itu sebagai mungkin apa ya, harga diri bangsa. Artinya orang luar negeri Oh, ya betul. masukkan narkoba di sini kan menginjak-injak harga diri bangsa. Betul juga ya. Jadi dilumpuhkan secara terukur ya. Iya. Terukur ya. Oke Mas Taufik, pengen ngobrol panjang tentang dunia kriminalitas, sangat menarik buat publik ya, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Iya, Pak. Sekali lagi Mas Taufik, terima kasih atas kedatangannya di redaksi Jateng Post TV. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini membawa informasi yang bermanfaat buat Iya, pemirsa Jateng Post TV. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Saya Bejan Zaitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.